bilang ada menyakitimu. Nanti untuk hilang. Kamu nanya. Akil Presiden, Wapres, Gibran Raka Buming Raka mengunjungi Puskesmas Remaja, Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Samarinda, Kalimantan Timur, untuk meninjau pelaksanaan program cek kesehatan gratis, CKG. Dalam kunjungannya Gibran berkesempatan melihat langsung alur pelayanan CKG mulai dari pendaftaran hingga pemeriksaan, ujar Kepala Puskesmas Remaja Siti Mardiah Tahir usai mendampingi Wapres Gibran yang datang bersama istri Selvi Ananda di Samarinda, Rabu. Dia menjelaskan program CKG memberikan pelayanan prioritas kepada pasien lansia dan pasien dengan risiko penyakit tertentu. Walaupun pasien CKG rata-rata sehat, namun bisa jadi mereka adalah lansia yang memiliki risiko jantung dan sebagainya, ujar Siti. Tampak Wapres Gibran juga berinteraksi dengan pasien dan tenaga medis di ruang pemeriksaan. Ia terlihat antusias melihat proses pemeriksaan CKG, terutama pada lansia. Wapres melihat ruang pemeriksaan rekam medis dan memberikan pesan untuk menjaga kesehatan ke para pasien, kata Siti. Selain itu Wapres juga menyempatkan diri untuk mengunjungi poli anak. Siti Mardiah mengungkapkan Wapres merasa senang karena 26 puskesmas di Samarinda telah memiliki alat rekam jantung dan USG. Alhamdulillah, dengan dukungan semua pihak, jajaran pemerintah daerah, dan dinas kesehatan, sepertinya beliau berkenan dengan pelayanan yang ada, ujar Siti. Sementara itu Kepala Dinas Kesehatan, Dinkes, Kota Samarinda Ismet Kosasi menjelaskan bahwa program CKG di Samarinda telah berjalan sejak 10 Februari lalu. Ia menyebutkan semua puskesmas di Samarinda telah siap melaksanakan program ini. Ismet menambahkan program CKG tidak hanya meliputi pemeriksaan fisik, tetapi juga pemeriksaan laboratorium dan gigi sesuai dengan ketentuan dari Kementerian Kesehatan, Kemenkes. Kami juga gencar mensosialisasikan program ini melalui media, kelurahan, desa, dan semua lapisan masyarakat, ujar Ismet. Ia mengakui antusiasme masyarakat terhadap program CKG masih perlu ditingkatkan. Namun, ia berharap target 20-30 peserta CKG per hari dapat tercapai. Wakil Presiden RI, Gibran Raka Buming Raka meninjau penataan kawasan pusaka di Kota Singkawang, Rabu, 12 Februari 2025. Kunjungan ini dilakukan usai menghadiri Festival Cap Gomeh 2025. Kawasan yang terletak di Tugu Kilometer 0, Jalan Pemuda, Kelurahan Tengah, Kecamatan Singkawang Barat ini menyimpan berbagai cagar budaya yang menjadi bagian penting dari identitas kota. Revitalisasi kawasan ini telah berlangsung sejak 18 Juni 2024 hingga 31 Desember 2024 dengan konsep yang menggabungkan unsur budaya dan modernitas. Penataan mencakup area Tugu Kilometer 0, pedestrian artistik, serta fasilitas umum seperti pusat jajanan serba ada, Pujasera, yang menarik bagi wisatawan dan masyarakat lokal. Dalam kunjungannya, Wapres Gibran didampingi sang istri Selvi Gibran Raka Buming, PJ. Gubernur Kalimantan Barat Harrison, PJ. Wali Kota Singkawang Sumastro, serta Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah, BPPW, Kalimantan Barat Muhammad Yoza Habibi. Kehadiran mereka disambut antusias oleh masyarakat yang turut menyaksikan langsung perkembangan kawasan tersebut. Selain meninjau proyek revitalisasi, Wapres juga membagikan paket alat tulis dan tas bayi termal kepada warga yang hadir. Setelah dari Singkawang, Wapres Gibran melanjutkan kunjungan kerjanya ke Samarinda, Kalimantan Timur, untuk meninjau program pemeriksaan kesehatan gratis, PKG, serta perkembangan proyek infrastruktur. Wakil Presiden, Wapres, RI Gibran Raka Buming Raka hadir di Festival Cap Gomeh Singkawang 2025 yang berlangsung di depan kantor Wali Kota Singkawang, Jalan Firdaus Singkawang, Kalimantan Barat. Berdasarkan keterangan Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Wakil Presiden, Setwapres, BPMI diterima Rabu, 12 Februari 2025, Gibran turut memukul loku dalam seremoni pembukaan Festival Cap Gomeh itu. Dia juga menyaksikan pawai tatung yang diikuti oleh ribuan peserta termasuk dari negeri jiran Malaysia dan Brunei Darussalam. Gibran didampingi istrinya, Selvi Ananda. Wapres Gibran menilai, Festival Cap Gomeh di Singkawang tidak hanya menjadi peristiwa budaya, tetapi juga momentum untuk mempererat persatuan dalam keberagaman Indonesia, sebagai modal untuk bersama-sama merancang masa depan bangsa yang lebih gemilang, demikian keterangan BPMI Setwapres tersebut.
Kehadiran Gibran di Singkawang ini mengawali rangkaian agenda kerjanya di Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur. Gibran berharap, festival ini dapat meningkatkan sektor pariwisata dan perekonomian lokal yang selaras dengan misi Astacita. Menurutnya, misi Astacita berfokus pada pembangunan ekonomi berkelanjutan. Pada kesempatan ini, hadir pula utusan khusus Presiden Bidang Pariwisata Zita Anjani. Zita menyampaikan, Festival Cap Gomeh Singkawang tidak hanya menjadi ajang pelestarian tradisi, tetapi juga simbol kerukunan dan toleransi antar umat beragama di Indonesia. Turut hadir pada perayaan ini diantaranya, Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya, Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesa, Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Iren Umar, dan jajaran Forkopimda Kalimantan Barat. Tahun Baru Imlek yang berlangsung selama 15 hari ditutup dengan perayaan istimewa yang menandai bulan purnama pertama dalam kalender lunar. Mengutip laman Asian Inspirations, Senin, 3 Februari 2025, berbagai negara dengan budaya Tionghoa yang kuat, hari ke-15 ini dirayakan dengan cara yang unik, mulai dari Festival Lampion di Cina, Cap Gomeh di Malaysia, hingga Tete Nguyen Tieu di Vietnam. Di Tiongkok, hari ke-15 Tahun Baru Imlek dikenal sebagai Festival Lampion. Perayaan ini tidak boleh disamakan dengan Festival Kue Bulan yang juga sering disebut sebagai Moon Festival di beberapa komunitas Tionghoa di Asia Tenggara. Festival Lampion dirayakan dengan menyalakan lampion warna-warni, pertunjukan budaya seperti tarian singa dan tarian rakyat, serta berkumpul bersama keluarga. Salah satu tradisi khas dalam Festival Lampion adalah menikmati Yuan Xiao atau Tang Yuan, sup bola ketan yang melambangkan kebersamaan dan persatuan keluarga. Hidangan ini juga biasa disajikan saat festival pertengahan musim gugur. Bagi komunitas Hokkien di Malaysia, hari ke-15 Tahun Baru Imlek dikenal sebagai Cap Gomeh, yang berarti malam ke-15 dalam dialek Hokkien. Perayaan ini menjadi momen berkumpul bagi keluarga untuk mengucapkan syukur atas tahun yang baru, dengan doa dan persembahan. Wajah ceria dan semeringah menyelimuti siswa SMA Negeri 10 Surabaya saat Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka, mengunjungi sekolah tersebut dalam rangka pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis, MBG, pada Senin, 10 Februari 2025. Selain menikmati hidangan sehat yang disediakan, para murid juga mendapat kejutan berupa cendera mata unik dari orang nomor 2 di Indonesia ini. Cendera mata tersebut berupa peralatan belajar seperti buku tulis, ballpoint, dan tepak pensil. Yang menarik, sampul buku tulis yang diberikan memiliki desain unik bergambar kartun Wapres Gibran bersama anaknya yang digendong sambil bermain sepak bola. Hal ini mengundang reaksi antusias dari para murid yang langsung mengamati detail desainnya. Tawa kecil terdengar di dalam kelas saat murid-murid membolak-balik halaman buku dengan penuh rasa penasaran. Salah satu murid kelas 12F, Ardia Wiranata, mengungkapkan kegembiraannya menerima cendera mata tersebut. Tadi dikasih buku tulis, sama tepak pensil, sama alat tulis, ujar Ardia dengan ekspresi sumringah. Ia menambahkan bahwa desain sampul buku sangat menarik, menampilkan Wapres Gibran dalam ilustrasi kartun sedang bermain sepak bola. Selain membagikan cendera mata, Wapres Gibran juga menyempatkan diri berdialog dengan para murid. Ia menanyakan pendapat mereka tentang menu MBG yang disajikan hari itu. Ardia mengungkapkan bahwa ia menikmati menu yang terdiri dari ubi panggang, oseng sayuran, fish cake, dan tahu. Tadi dapat ini menunya ada ubi, sayur, kayak ada olahan ikan, sama tahu. Enak bikin kenyang. Perpaduan rasa manis dari ubi, serta asin olahan ikan tadi enak. Enak ikan ini daripada ayam, jelas Ardia. Kehadiran Wapres Gibran di SMA Negeri 10 Surabaya bertepatan dengan perubahan menu MBG yang kedua kalinya. Sebelumnya, menu utama berbasis nasi diganti dengan ubi panggang, disajikan dengan lauk yang lebih variatif. Program ini bertujuan untuk meningkatkan gizi siswa melalui pola makan sehat dan seimbang.